got some motherfucking design on right now. Zat dan perubahannya. Klasifikasi materi. Materi merupakan sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Wujud fisik dari materi secara mudah dapat didefinisikan dengan indera penglihatan yang meliputi padat, cair, dan gas. Berdasarkan wujud materi. Materi berwujud padat. Materi dengan wujud padat memiliki bentuk yang tetap. Hal ini dikarenakan partikel berwujud padat saling berdekatan, sehingga gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Contohnya batu, emas, dan besi. Materi berwujud cair. Materi berwujud cair mempunyai karakteristik berubah-ubah mengikuti wadahnya. Volume materi berwujud cair adalah tetap karena sifatnya mudah berpindah, tetapi tidak meninggalkan gugus molekulnya. Contohnya air, minyak, bensin. Materi berwujud gas. Materi berwujud gas mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah. Gas berjauhan, tidak tersusun secara teratur, dan gaya tarik antar partikelnya sangat lemah. Berwujud gas dapat bergerak secara bebas meninggalkan kelompoknya. Contohnya asap, uap air. Berdasarkan komposisi materi. Komposisi suatu materi dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal, unsur dan senyawa, serta campuran larutan, koloid, dan suspensi. 1. Zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih kecil dan sederhana. A. Unsur elemen adalah suatu zat yang tidak dapat dipisahkan lagi melalui reaksi kimia biasa. Setiap unsur diberi nama dan lambang untuk memudahkan penulisnya. Spesifik dikelompokkan menjadi unsur non-logam, non-logam, dan semi-logam. A. Logam metal yaitu unsur yang mempunyai sifat mengilap, keras, memiliki kepadatan tinggi. Unsur logam antara lain aluminium, Ai, besi, Fe, tembaga, Cu, seng, Zn, timah, Sn, emas, Au, dan nikel, Ni. B. Non-logam, non-metal yaitu unsur yang tidak memiliki sifat logam, bahkan sangat berbeda. Material non-logam berwujud gas, antara lain nitrogen, N, oksigen, O, kloroin, Cl, fluorin, V. C. Semilogam, metaloid yaitu unsur metaloid yang mempunyai sifat peralihan antara logam dan non-logam, sehingga mempunyai sebagian sifat logam dan non-logam antara lain boron, B, silikon, Si, germanium, arsen, As. Campuran merupakan gabungan dua zat atau lebih yang masing-masing zat penyusunannya masih memiliki sifat aslinya. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen, larutan, campuran heterogen, koloid, dan suspensi. 1. Larutan yaitu campuran homogen yang komposisi zat penyusunannya sudah tidak dibedakan. 2. Koloid yaitu campuran heterogen yang berbentuk akibat terdispersinya suatu zat ke dalam zat lain. Susu merupakan contoh koloid dengan phase terdispersi berupa lemak susu dalam medium pendispersi cair. 3. Suspensi yaitu campuran yang masih dapat didefinisikan antara zat penyusunannya karena tidak tercampur secara sempurna. Perubahan zat. 1. Filtrasi. Filtrasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara memisahkan material padat dan cairnya dengan melewatkan campuran padat dan cairnya. Dengan melewatkan saringan, zat yang difiltrasi harus berbentuk fluid, cairan, atau gas. 2. Kristalisasi. Kristalisasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara mengedapkan larutan sampai berbentuk benda padat berupa kristal. 3. Dekantasi. Dekantasi merupakan proses pemisahan campuran yang paling sederhana. Proses ini digunakan dalam pemisahan padatan dan larut. 4. Sublimasi. Sublimasi merupakan proses pemisahan campuran tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, dengan cara menguapkan zat padat sehingga kotoran akan terpisah. Memanfaatkan sublimasi dalam kehidupan antara kabut drip. 5. Distilasi. Distilasi atau disebut juga dengan penyulingan merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan titik didihnya, kecepatan atau kemudahan bahan untuk menguap. Pemanfaatan distilasi. 6. Kromatografi. Kromatografi merupakan proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam suatu molekul pada suatu larutan. Kesimpulan, zat dapat mengalami perubahan fisik atau perubahan kimia. Perubahan fisik tidak mengubah komposisi kimia zat.
sementara perubahan kimia melibatkan perubahan dalam komposisi kimia zat.